enzim. Ada 4 faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, yang pertama konsentrasi substrat. Yang kedua konsentrasi enzim. Yang ketiga pH. Yang keempat suhu. Nah, karena ini udah ada gambarnya, atau nanti ada lagi ya? Oke. Ya, jadi saya akan mulai dari konsentrasi dari pH. Ini karena ada gambarnya pH di sini. Jadi kerja enzim itu terpengaruh oleh pH. Misalnya aja pepsin. Pepsin itu adanya di lambung. Lambung itu pH-nya asam. Oleh karena itu enzim itu akan aktif pada pH asam sekitar 1 nih, tinggi ya. Kalau pH-nya netral dia turun. Atau glukosa 6 fosfatase. Ini enzim yang ada di sel. Nah, sel kita tuh pH-nya netral sekitar 7,4 ya, seperti darah. Oleh karena itu dia optimalnya di sini. Kalau pH-nya turun, ya dia lambat kerjanya. pH-nya naik juga akan melambat ya kerjanya. Jadi pH dalam tubuh kita itu harus selalu dijaga konstan. Ya, ada yang tahu berapa pH tubuh? Oh, ya, jadi pH tubuh itu 7,4 ya, pH darah kita 7,4. pH bisa turun bisa naik. Tapi kita punya sistem yang menjaga itu selalu konstan 7,4. Memang kadang turun itu bisa turun sedikit. Apa yang terjadi kalau pH turun? pH turun itu misalnya kita berolahraga ya, berolahraga berat. Ya. Kalau berolahraga akan terbentuk yang namanya asam laktat. Nah, asam laktat ini pH-nya asam, pH-nya rendah. Nah, begitu penumpukan asam laktat di otot, maka otot akan menjadi pegal karena adanya asam. Kita obatin pakai salep tuh ya. Pakai gel krim itu namanya asam salisilat. Nah, jadi asam salisilat akan menggeser kesetimbangan asam laktat sehingga pegalnya akan berkurang. Nah, bagaimana dengan basa? pH naik. Nah, kalau pH naik ini juga enzim berkurang nih aktivitasnya. Lemes kita kalau pH naik. Kapan pH naik? pH naik itu kalau kita tidak bisa membuang zat yang basah di tubuh kita. Apa zat yang basah? Namanya amonia dan urea. Dibuang lewat mana? Dibuang lewat urin. Jadi urea itu dibuang lewat urin. Urin itu disaring lewat ginjal. Nah, kalau pada kondisi ginjal itu rusak, ya, ginjalnya rusak, maka ginjal nggak bisa nyaring. Jadi ginjal itu bukan kayak saringan teh di rumah ya. Saringan teh di rumah itu kalau jebol, lewat semua. Ginjal itu adalah jaringan hidup kayak kulit kita nih. Apa yang terjadi kalau kulit kita luka? Kulit kita sobek. Ya, kalau kulit kita luka itu akan terbentuk yang hitam-hitam itu tahu ya? Yang keras itu namanya keloid ya. Kalau kita luka kan terbentuk itu. Nah, sama. Kalau ginjal kita luka, kecelakaan, tidak pernah minum air putih ya, minumnya yang kental-kental terus. Berat ginjalnya, capek nyaringnya. Akhirnya jebol. Kalau udah jebol dia akan membentuk kerak itu tadi. Keloid yang hitam itu. Nggak bisa nyaring. Karena nggak bisa nyaring, ureanya nggak keluar. Apa yang terjadi kalau ureanya nggak keluar? Racunnya nggak keluar ya. pH tubuh naik, ya, basa naik. Ya, kalau di Bogor itu ada di PMI itu ada sebelahnya klinik hemodialisa. Apa itu hemodialisa? Hemo itu kan darah. Dialisa artinya dialisis, menyaring. Jadi cuci darah. Darah dicuci. Bagaimana itu dicuci? Jadi ditusuk ya, dari biasanya diambilnya dari sini nih. Di sini diambil, tusuk satu. Darah kita disedot masuk ke dalam mesin, disaring tuh ureanya dibuang. Terus tusuk lagi satu lagi di pergelangan. Jadi tusuknya 2. Keluar dari sini, masuk dari sini. Sakit. Nggak tahu, tanya aja yang udah dicuci darah ya. Tapi kalau kita tanya orang yang dicuci darah itu yang BPJS pada ngantri setiap Rabu sama Kamis, Pak lagi ngapain? Ngomong aja udah nggak bisa. Ngomong udah nggak bisa. Lemas. Nanti begitu masuk, dicuci darah, keluar baru. Iya ini Pak, saya sudah cuci darah. Wah. Gitu. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali.
Ada yang 2 hari, 3 hari sekali ada. Nah, makanya mumpung masih muda-muda, masih sehat-sehat, sayangi ginjalnya ya. Jangan banyak minum-minum yang aneh-aneh, penggembira, rasa-rasa. Ya, apalagi rasa mantan, nah, itu jangan itu. Jadi rasa-rasa itu jangan. Air putih itu yang paling sehat. Ginjalnya nyaringnya ringan. Minum air yang banyak. Apalagi lagi puasa gini ya. Nanti buka sahur, minum air putih yang banyak. Sehingga ginjalnya nyaringnya lancar. Itu ginjal. Nah, selanjutnya enzim juga dipengaruhi oleh suhu. Suhu panas. Kalau suhu dingin, enzim bekerjanya makin lambat. Suhu panas, enzim akan mengalami proses yang namanya denaturasi. Kemarin sudah belajar protein. Apa itu denaturasi? Ada yang bisa jawab? Apa itu denaturasi? Halo? Masih ingat? Baru UTS kemarin, denaturasi. Apa itu? Proses apa denaturasi? Ada yang tahu? Nggak ada? Waduh, lupa. Waduh, gawat ini. Gimana? Ada yang ingat denaturasi? Tidak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Apa itu? Denaturasi itu kehilangan struktur tersier dan sekundernya, Pak. Nah, betul ya. Kehilangan struktur tersier dan sekunder. Atau penguraian protein menjadi struktur primer. Karena tersier sama sekunder hilang, tinggal primer. Jadi proteinnya kenapa? Proteinnya rusak. Nah, enzim ini adalah protein. Jadi enzimnya rusak. Itu kalau dipanaskan, denaturasi. Misalnya ya. Misalnya demam. Demam itu kan panas. Protein di otak ini terdenaturasi dia, rusak. Nah, makanya kalau orang demam itu harus buru-buru diturunkan. Kalau demamnya panjang itu dia ngigo ya, ngigo. Itu karena denaturasi. Jadi halusinasi, panas. Kalau nggak buru-buru diturunkan, irreversible dia. Udah denaturasi nggak bisa balik lagi. Apa yang bisa terjadi kalau tidak bisa balik lagi? Ya proses pemikiran akan terganggu. Makanya demam pada anak-anak itu sangat berbahaya. Banyak anak kasus demam masih kecil, kemudian dia menjadi misalnya saja terbelakang secara mental. Ya, karena itu tadi denaturasi. Stop gitu ya, berbahaya sekali demam itu pada anak-anak. Makanya harus diturunkan. Termasuk ini ya, COVID ini salah satu gejalanya adalah demam. Makanya harus diturunkan tuh kalau demam tuh. Turunkan. Meskipun COVID-nya belum sembuh, yang penting demamnya turun dulu. Karena kalau demamnya terus, wah bahaya. Kalau sel otak udah denaturasi, nggak bisa balik. Kemudian konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Makin banyak substrat, makin banyak enzim, otomatis kerja enzim semakin cepat. Nah, selain itu enzim itu butuh yang namanya kofaktor. Kofaktor ini adalah ion anorganik. Ion anorganik ya yang terikat pada enzim. Misalnya saja mineral-mineral ini Fe, Mn, Zn, Mg. Jadi kita butuh banyak mineral. Makanya air mineral itu segar karena mineral-mineralnya bisa dimanfaatkan oleh enzim-enzim untuk membentuk energi di dalam tubuh. Selain itu ada senyawa organik kompleks yang disebut koenzim. Misalnya saja vitamin B. Vitamin B itu banyak sekali yang berupa koenzim. Nah, jadi ada istilah holoenzim. Holoenzim adalah apoenzim ditambah dengan kofaktor. Apoenzim tambah kofaktor. Nah, jadi itu holoenzim. Ya, selanjutnya ini contoh-contoh ya mineral yang berupa kofaktor pada enzim.
Ya, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Zn ini semua mineral-mineral sebagai aktivator pada enzim. Nah, selanjutnya nih koenzim ya. Perhatikan bahwa koenzim dalam tubuh ini adalah perubahan dari prekursornya vitamin-vitamin B. Biotin, pantotenat nih B5, B12 ya. Riboflavin B2, nikotinat ya atau niacin ya. B6 ya. B1, B2, B3, B5. Oh ini B5, ini B5 yang ini. Ini B3 ini. Piridoksin, folat. Nah, ini semua adalah koenzim yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Ya, jadi dengan adanya koenzim ini, enzim kita bisa bekerja. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak aktif. Namanya apoenzim. Nah, dengan koenzim baru dia bisa bekerja. Oke, ini denaturasi dan renaturasi. Ya, tadi sudah ada yang cerita tuh, denaturasi itu gimana? Ya, denaturasi ini ada yang reversible dan ada yang irreversible. Ya, jadi sebetulnya dalam tubuh kita tuh ada di tubuh kita ada enzim yang berfungsi merenaturasi. Jadi kalau ada enzim kita yang rusak karena panas, ada yang bisa balikin. Tapi kalau rusaknya parah banget dan banyak banget, ya dia nggak bisa balik. Ya, demam 40 derajat berkepanjangan, ya nggak bisa balik nanti. Nah, kalau udah nggak bisa balik, terganggu proses berpikirnya. Gitu ya. Nah, ini makanya nih calon ibu-ibu, nah ini harus tahu nih kayak gini. Ya, jadi tetap berbeda ya, kalau sudah kuliah kan nanti tahu. Ya, beda, nanti nggak dikasih pisang. Ya, pisang tuh bagus ya, vitamin dan mineral bagus. Tapi jangan bikin pisang untuk kenyang. Nah, ini yang salah nih. Ya. Pisang itu bagus, buah itu bagus, vitamin dan mineral itu ada di buah. Tapi buah bukan untuk kenyang. Kalau anak kecil kenyangnya harus pakai protein. Ya, anak-anak kenyangnya harus kenyang protein. Kalau udah dewasa ya butuh energi, oke lah karbohidrat. Ya, tapi ya tetap harus ada proteinnya. Apalagi ini ya, mahasiswa-mahasiswa kerjanya berpikir. Ya, kalau proteinnya kurang, berat mau mikir. Yang kerjanya nggak ada, enzimnya nggak ada. Susah mau mikir ya. Oke, ini istilah-istilah dalam pelajari enzim tadi sudah saya sampaikan ya. Ada pusat aktif, sisi aktif, katalitik, pengendali, sisi pengikatan substrat, residu katalitik, dan yang lain. Ini dibaca saja. Sebenarnya biokimia itu mudah. Karena tinggal baca aja semua informasinya di internet juga banyak. Biokimia mudah ya. Tinggal dibaca saja. Ya, sama sebenarnya kayak ilmu-ilmu yang berbasis biologi tinggal baca aja. Ya, kayak kedokteran segala itu kan dia ngapal ya. Ya bahkan mungkin itu bukan ini ya. Jadi menghafal itu bisa. Ya, tinggal mau nggak bacanya. Gitu. Lagi sekarang ini ya makanya tadi saya bacanya nonton TV nggak? Gitu. Ya karena itu tadi ya informasi itu ya selain membaca ya dan sekarang juga konsumsi kertas di Indonesia itu rendah banget, jarang sekali orang baca buku, yang dibaca itu gadget ya, HP yang paling sering. Ya nggak apa-apa sih kalau baca e-book di HP, tapi saya juga nggak yakin pakai HP baca e-book. Yang dibaca statusnya, status saja ya. Ya jadi padahal membaca ini sangat penting ya. Nah, selain itu kita juga harus dapat informasi yang up to date. Informasi terbaru. Dari mana? Dari TV. Emangnya tadi saya cerita, enzim diaplikasikan untuk apa? Nah, itu harus tahu, itu lihatnya dari mana? Dari TV ya. Internet bagus juga, tapi ya itu internet itu godaannya banyak. Lagi browsing, nyari-nyari bahan kuliah, tiba-tiba cetek ada iklan muncul. Klik di sini. Nah, ikut deh ngeklik. Ini. Apalagi dengan embel-embel yang apa sih biasanya sekarang itu bahasanya ya, misalnya 7 alasan batal puasa, nomor 3 akan membuat kamu terkejut. Nah, klik. Aduh, yang kayak gitu-gitu tuh sekarang banyak banget tuh. Ya, jadi nggak pada belajar nih. Ya, jadi tetap buku itu penting kalau menurut saya, tetap tinggal membaca ya, perlu baca.
Oke, selanjutnya ada kinetika enzim. Jadi ini namanya kurva Michaelis-Menten. Dari nama Leonard Michaelis sama Maud Menten. Jadi diambil Michaelis-Menten. Konsentrasi enzim terhadap substrat itu tidak linear. Ya, bukannya makin, tadi saya sempat bilang sih, makin banyak substrat enzim makin cepat. Memang benar pada tahap awal, tapi ada kapasitas maksimum enzim. Jadi lama-lama nih linear di sini. Ya, jadi ini terjadi karena ya misalnya seperti bangun rumah ya. Enzim itu adalah orangnya, tukangnya. Rumah itu misalnya substrat adalah batu bata. Batu bata disusun jadi rumah, rumah adalah produk. Makin banyak batu bata kerjanya makin cepat. Dikit-dikit cepat. Tapi kalau substrat makin banyak tukang, terbalik. Makin banyak tukangnya makin cepat. Tapi kalau substrat batu batanya tetap. Kalau tukangnya makin banyak, ya otomatis akan ada kecepatan maksimum. Malah ribet ya kalau terlalu banyak orang yang kerja. Jadi ini ada kecepatan maksimum. Ini kurva Michaelis-Menten. Oke. Ya, jadi ini persamaan Michaelis-Menten. Ini rumusnya. Mungkin kalau untuk perikanan kita nggak sampai ke aplikasi ya, ngitung-ngitung ini wah kita nggak ke situ. Tapi seenggaknya tahu aja dulu. Siapa tahu nanti PL ada yang ngerjain kayak gini yang ngerjain enzim. Karena itu tadi ya, tadi saya sempat cerita tentang masalah kehalalan tuh ya. Nah, banyak sekali produk-produk yang sumbernya itu dari hewan darat ya, seperti gelatin itu kan dari babi, pepsin itu dari babi. Nah, kita coba cari gantinya yang halal. Apa yang halal? Yang paling gampang ya dari hewan laut, karena hewan laut itu pasti halal, gitu. Dan hewan laut itu sudah jadi bangkai pun tetap halal. Jadi kalau kita makan ikan itu nggak perlu disembelih satu-satu. Karena dia udah mati pun tetap halal. Bayangin kalau harus nyembelih ikan teri, habis waktunya ya. Makanya tetap halal kalau ikan. Nah itu ada hubungannya sama metabolisme juga. Tapi belum saya bahas di sini. Nanti kayaknya ada itu. Kenapa bangkai ikan itu halal? Kenapa bangkai hewan darat itu haram? Itu ada itu biokimianya ya. Nanti saya bahas, tapi nggak di sini. Oke, nah kemudian karena kurva Michaelis-Menten tidak linear, maka dilakukan transformasi. Ya, dilinearkan agar mudah menghitungnya. Jadi ini rumusnya namanya persamaan Lindbever-Berg. Ya, ini rumusnya seperti ini. Jadi ini adalah rumus dari Michaelis-Menten yang dilinearkan agar bisa dihitung. Tapi balik lagi, kita nggak akan sampai ngitung-ngitung ini. Jadi tenang aja. Wah, pusing Pak. Saya masuk perikanan biar nggak ketemu rumus. Ya udah deh, kita nggak sampai situ. Gitu ya. Oke, ya ini selesai ya bahannya. Kita masih ada waktu, mungkin bisa diskusi.